Tukang jualan bilang gini, episode YOLO bareng Panji kemarin beda dengan episode lainnya. Betul, berbeda karena biasanya kita cuma bertiga, dengan Panji kita dengan bintang tamu. Betul, tapi topiknya juga berbeda. Jadi bikin aku banyak merenung. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu, Dave, Iwet, dan Angie juga punya podcast di Spotify yang bisa teman-teman dengarkan gratis. Kalau mau nonton di aplikasi Tip-Tip itu berbayar. 36.000 ya, Wet? Satu bulan. 35.000 satu bulan teman-teman bisa nonton semua video yang ada di Tip-Tip Unlimited gitu ya. Iya bukannya 35.000, bukannya kok gue lupa sih. 36 Apa saya. 35.000 satu video? 36.000 benar, 36.000. Punya kalian atau bukan, YOLO-nya punya kita, tip-tipnya bukan punya kita. Ya. Tapi katanya sebentar lagi Dave akan segera membeli tip-tip. Amin. Ya. Gue tuh membayangkan diri gue tuh pengen jadi kayak Oprah Winfrey sama Serena Williams. Lu jadi Serena Williams-nya. Iya. Lo tau gak semalam tuh gue entah kenapa terpapar dengan dua konten ini ya. Paling seneng tau gak lo Wet gue kalau menjelang malam gue terpapar dengan konten yang membuat gue bermimpi. You know? Mimpinya bagus apa enggak? Mimpinya bagus. Mimpinya bermimpi bukan haunted by my dream tapi Oh. make me dream. Serena kan Oprah Winfrey lagi banyak muncul di media. Terus kan orang-orang bertanya kan, Oprah is how old? 70 tahun. Terus Oprah juga akan merilis dokumentarinya dia yang membahas perjuangan dia dengan berat badan dan juga yang membahas cara dia mempertahankan kesehatannya. Terus Ya. Serena Williams sambil dandan di TikTok dia tuh membahas, dia bilang gini, orang-orang banyak nanya sama gue ini kerjaannya apa sih setelah gue udah nggak basket? Tenis. Iya, Tenis. sabar. Tenis ya, setelah kenapa sih lo? Gini mah lebih kepada ngoseng ya. Kalau tenis tuh set, set, set. Gitu dong. Kalau gini mah ngoseng. Tukang masak dia. Ya, kue tiaw akang. Kalian semua udah bersekongkol sama Iweb ya, awas lo semua ya. Ya kan? Tapi bener dong guys. Apa gini? Biar gampang. Harry Potter kali ah. Terus? Terus dia Ih bilang, lu gila. Pakai masker Gi. ya deh. Cadar dong jatuhnya. Terus abis itu Terus tuh kan Serena Williams ditanya. Serena bilang dia itu dari pertama kali dia punya uang, dia itu nggak beli barang branded. Tapi dia itu senang berinvestasi. Dia Ya. itu senang nyari perusahaan-perusahaan baru atau yang bahasa sekarang dikenal sebagai startup. Teman-teman dia yang pengen punya bisnis. Terus she believes in the value of the business, in the mission. Dia invest kiri, invest kanan, invest kiri, invest kanan. Nah sekarang dari multiple perusahaan yang dia investasikan, ya udah mendatangkan hasil. Jadi dia tinggal ongkang-ongkang kaki yang. Oh, untung dia di Amerika yang dia invest startupnya. Coba di Indonesia, bubar semua. Maksudnya? Jadi dia nggak ongkang-ongkang kaki lagi. Oh karena startup di Indonesia sekarang pada bubar. Kan itu apa namanya bubble pertama kan dibilangnya. Oh. Gitu. Kan startup itu kayak namanya perusahaan rintisan, terus abis itu kalau yang di Indonesia tuh ibaratnya udah jadi kayak kelinci percobaan dulu nih yang gelombang pertama ini. Terus kemudian akhirnya sekarang tuh bukan sekarang tapi akhir-akhir ini kan bubble kan dengan kasus banyak yang ditutup, banyak yang bangkrut dan lain sebagainya gitu. Oh, nah terus kalau gue pengen jadi Serena Williams di Indonesia, gue investasinya kemana dong? Kopi kenangan nih kayak Koldoca bilang, Serena Williams tuh invest di kopi kenangan loh. Oh iya? Jadi kalau gue Ya, beli kopi dan kenangan sama ponakan gue tuh menyumbangkan dalam harta kekayaan Serena Williams. secara tidak langsung iya. Kemarin baru dirilis data kopi-kopi favorit orang Indonesia. Coba kita spill.
Ini lokal ya. Nomor satu itu kopi kenangan. Gue lupa lagi kemarin tuh data startup atau apa gitu. Gue lupa akunnya. Yang pertama adalah kopi kenangan. Itu Ah, 33%. Lalu kemudian yang berikutnya adalah janji jiwa. ya. Oh, Favorit janji. ya. Ya, janji jiwa. Terus yang ketiga tuh fore kalau gue nggak salah. Korek. Yang keempat itu adalah em, apa poin yang Indomaret punya? Meeting point. Center point. Coffee point. Ya, Lupa gue. Pokoknya Indomaret Point. Pokoknya yang punya Indomaret Point Coffee, Point Coffee. Point Coffee. Itu yang nomor 4. Terus yang kelima apa-apa gitu. Pokoknya dia merilis 10 atau 7 gitu. Tapi yang pertama Kopi Kenangan, yang kedua adalah si Janji Jiwa. jurnal nggak masuk. Mungkin kalau misalnya di surveinya kepada kalangan tertentu dia masuk. Tuku nggak masuk. Tuku nggak masuk. Family Mart nggak masuk tempat gua ngopi. Apparently ternyata lebih banyak Indomaret punya si Point Coffee itu. Oh, tuh banyak yang bilang Mm-mm. Point Coffee terbaik. Emang sih harganya more or less sama kayak Family Mart punya sih. Iya, iya. Tomorrow belum masuk Tomorrow. Iya, Tomorrow gua nggak terlalu suka. Agak asem kopinya. Tapi bener loh, kopi kenangan itu emang somehow enak sih. Gue setuju kan, gue suka ngopi yang di apartemen di bawah kan. Akan ada janji jiwa sama sama kopi kenangan. Gue lebih prefer kopi kenangan. Oh gitu. Iya, Gue ya, 26.000, Bo. 26.000. Gila, 26.000. Gue ya, semenjak kan ponakan gue Emma itu sangat suka ngopi kan. Ah, ah. Semenjak now that she understand the value of money, dia udah nggak pernah mau lagi loh membeli kopi Starbucks. Dan kemarin kita berdiskusi mengenai kopi. Karena dia Ya. pulang kerja minta kopi, Can I have kopi kenangan?" Terus gue gini, "Oh sure," gitu. Terus kan mamanya bilang gini, "No, this week kan jajannya udah habis." Mamanya kan strict, gue bilang, "Udahlah aku beliin Ah. aja," gitu. "Mau Starbucks apa kopi kenangan?" "Kopi kenangan aja." "Are you sure?" Aku bilang gitu. "Ya, I think now kopi kenangan Starbucks is a little bit pricey and overrated, Pipi. Rasanya sama aja sama kopi kenangan." Jadi aku Pintar. udah nggak pernah mau beli kopi Starbucks, kita kopi kenangan aja deh. Oh sure. Kopi kenangan. Terbaik. Terbaik. Dia itu dia itu menurut gue rasanya sama kayak Starbucks tapi lebih murah jauh. 26.000. Iya. My only problem dengan kopi adalah I'm not a coffee connoisseur, walaupun gue suka kopi. Yang lo tahu kan, gue tuh kan ngopinya kopi kapal api, the best, paling cocok taste wise-nya buat gue. Dan price point-nya cocok. Gue tuh cuman gak suka kopi yang asem. Dan kan teman-teman bilang biasanya kopi yang asem itu adalah kopi Arabica ya, yang gak asem. Robusta. Robusta. Yang asem Robusta. 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 Dan kenapa kok ke kafe-kafe murah itu asem? Karena Robusta murah kopinya kan. Arabica yang mahal, ya kan? Nah, itu Enggak, gue nggak tahu tuh. Itu enggak, gue nggak tahu karena kapal api itu pakai Arabica. enggak juga loh. Pengalaman gue, Kenapa? kan di Jakarta Selatan sini banyak ya kedai-kedai kopi kekinian yang membungkus dengan kemasan kemewahan. Ya, Banyak yang asem, wet. Yang secangkirnya 70-80 ribu. iya nggak ngaruh. Mahal murahnya tuh nggak, jenisnya nggak ngaruh. Sama lebih murah lebih mahal itu karena kapal api itu pakai Arabica. Oh, jadi I don't know ya, yang mana sih sebetulnya yang asam teman-teman, Arabica yang asam atau Robusta sih? Teman-teman kan Lu pernah nggak lebih percaya jago. banget sama gue, yang asem itu Robusta. Yang asam itu Robusta. Iya, Oh, Arabica enggak. oke. Nah Oke. kan, nih ngarang nih. Tuh, 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 tuh. Soalnya rata-rata yang komentar bilang Arabica asam. Tapi lu tahu nggak, ada satu fakta yang sangat menarik. Satu fakta yang menarik ya. Supply kopi. Lu bayangin nggak, Indonesia tuh menurut lu penghasil kopi nggak? Penghasil dong. Penghasil ya. Lu penghasil ya. Iya. Setuju ya kalau Indonesia penghasil kopi ya. Tapi ternyata hasil kopi di Indonesia tidak cukup untuk mensuplai kebutuhan kopi orang Indonesia.
kita masih harus import. Masa? Yes. Sedih ya? Jadi sebetulnya sama diskusi ini tuh sama kayak kalau kita ngomongin teh. Indonesia Ya, kan juga katanya menghasilkan pucuk-pucuk teh yang terbaik, ya, ya, tetapi ya yang pucuk teh yang terbaik itu diimpor. Jadi kita ya, masih ekspor yang beredar di Indonesia adalah teh-teh yang tidak terlalu baik. ya, ya. By the way, sebelum kita lanjut soal bahasan import ekspor ini, kucing garong, pemakan ketoprak, nggak ngaruh. Mau Dave minum, mau Dave makan, itu nggak akan membuat kita menjadi tergoda. Ya, kalau itu lo tergoda, itu artinya elonya. Iya. Oke? Ya, iya. It's Isn't it? you. Iya, You. Oke? yes. Biarin dia mau makan, dia mau minum. Oke? Oke? Yang nggak boleh itu gua korupsi di depan kalian. Nah, di belakang juga jangan dong. Oh iya benar, aduh bijaksana mah. Gitu, Bo. Masih import Oh impor. ternyata. Jadi tapi nggak prosentasenya nggak besar. Cuma tetap aja supply produksi kopi lokal itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Sorry ya, kan kita tuh udah nggak ketemu Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari kan. A Ya, lot has happened di Jakarta Raya dan di dalam kehidupan kita ini dari 3 hari ini. Betul? Salah betul. satunya adalah bagaimana tahun ini berkat Anda sekalian netizen Indonesia yang sebetulnya maha julid dan maha kreatif. I had fun loh menikmatinya and I think a lot of people had fun with the content too. Lu Konten apa sih? pasti lu mengikuti dong konten Tajil War, Tajil War. Takjil apa Tajil? Takjil. Takjil War itu loh yang heboh viral. I don't know who started it. Katanya umat muslim nggak dapat takjil karena yang non muslim pada belanja takjil sehingga yang pada buka puasa nggak kebagian takjil. Terus yang aku suka adalah fenomena takjil war ini tuh bergulir ke dalam ranah komedi yang akhirnya meleburkan perbedaan dan toleransi beragama. I love it. I love it. Terus kan juga jadi banyak pemberitaannya gitu ya yang kelihatan tuh gitu yang noni-noni pada bagi-bagi takjil gitu terus ngasih tahu nih kita nih nge-war takjil karena kita mau bagi-bagi gitu lucu banget terus ntar pendeta di gereja bilang katanya nanti akan ada pembalasan pada saat Paskah katanya nanti yang Islam akan belanja telur supaya kita Paskah pakai Kinder Joy tuh orang pada ketawa-ketawa so funny so funny. My point adalah ternyata ya, kalau if we don't take things personally, everything can be funny. Iya, iya. Ya nggak sih? Atau you don't think so? Nggak, gue tahu cerita itu, tapi gue nggak terlalu yang sampai kayak You don't think it's funny? gimana gitu. Heeh. Nggak tergerak, nggak tahu ya, mungkin gue juga lagi flat kali beberapa hari ini, jadi kayak ya udah lewat aja gitu semua. Oh, ya, ya, ya. Mm-mm. Memang kadang-kadang kita tuh Mm-mm. menemukan sesuatu lucu atau entertaining itu tergantung sama mood. Kalau mood kita lagi Ya kan? enak, lu kayak gitu nggak? Mood kita lagi enak, kita Iya, merasa bahwa oh ini lucu nih. Makanya iya, Makanya the key is seperti yang lu bilang kan, jeda. Kalau kita tahu nih mood kita lagi nggak bagus. Sebelum lu bereaksi, lu kasih jeda dulu. Kayaknya mood gue lagi nggak enak. iya. Kasih jeda dulu deh. Heeh, heeh, heeh. Iya bener, bener. Gue kemarin apa ya? Gue sampai sampai saking flatnya ya, gue tadi berusaha gitu ya sebelum siaran gue sambil cuci muka gitu, gosok gigi. Terus gue mikir apa ya yang mau gue ceritain, nggak ada lu kayaknya. Kenapa ya? Gue inget apa yang ingin lu ceritain. Tunggu bentar. Apa? AI. Lu bilang, gue pengen cerita AI deh. Alhamdulillah lu mengingatkan.
Oke, sebelum cerita AI, kita mau menyapa dulu semua yang hadir ya, 853. Jangan lupa tap-tap. Terima kasih untuk komentarnya. Yang bertanya kenapa jidat saya masih berkerut bagian atasnya. Berarti kamu belum pernah ada di umur 46 dan di botox. Bo, ya iya jidat gue di botox. Ya harus disisain kali bagian kerutnya. Masa kalau semuanya kayak batu bata, kayak trotoar jidat Eke gak bisa bergerak. Tapi terima kasih perhatiannya, Ayang. Nah, AI teh naon? Naomi Campbell umur berapa sih, Bo? Sebelum AI? Girl, Naomi How Campbell, old she? she is pushing 70 lah. Gila, gak kelihatan loh dia. Naomi Campbell ya hampir sama kayak Oprah Winfrey. Enggak, tapi nggak adil. Kalau lu bilang nggak kelihatan, itu nggak adil. Lu tuh kan Kenapa? selalu lihat dia udah dolled up. Emang lo pernah ngelihat dia udah lepas wig, nggak pakai make up, nggak pakai Dia pakai filter? wig. Dia Bo, pakai wig. she is Afro-American. Of course she wore wig. She's not American, she's British. I- Afro-American descendant. Dia Lima pakai wig. wig, itu wig. Dia nggak dilurusin rambutnya. Wig. 53 umurnya belum nyampe 70. Ya gue menyamaratakan. But Gila ya lo. 53 tuh sebeki. Oh iya, Sebeki mah ya berarti aman kalau gitu. Iya. Iya, 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 iya. Oke, 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 oke. Kenapa yang? Kalau tiba-tiba dari AI ke Naomi Campbell, Enggak, tadi gue sebelum sebelum live banget gue lihat videonya dia. Apa namanya? Dia ada di Instagram. Terus gue gini, ini orang pasti udah tua tapi nggak kelihatan sama sekali. She doesn't age. and you know the phrase black don't crack. Entah kenapa kayaknya Emang iya. kan it's the phrase black don't crack. Entah kenapa kulit orang yang hitam itu jarang sekali mereka berkeriput, tidak early seperti yang putih. Oh gitu. Oh kalau putih iya, iya. Lebih kering kali ya. Iya, benar, benar, benar. Oke, AI. Oke. Apa yang teman-teman tahu tentang AI sebelum kita mulai dulu? Coba. Apa yang teman-teman tahu tentang AI? Start from you. Robot. AI adalah Robot. robot di komputer yang bisa kita suruh-suruh. Artificial Intelligence singkatannya. Iya, Kalau terobosan di bahasa teknologi. kalau di bahasa Indonesiain jadinya adalah kecerdasan buatan. Ya, Oke? ya. Oke. Sekarang gue mau bertanya lagi, ya. Kalau misalnya ini gue mau ngetes nih, gue pengen tahu gitu ya dari semua orang yang nonton di sini pada tahu apa soal AI. Terus kemudian, nah ini ada Hendra nih menarik nih. Hendra bilang katanya AI sama dengan bahaya. Buat siapa bahayanya? Buat yang nggak ngerti cara pakai AI. Iya. Nggak, tapi lu udah ngeh belum sih nih AI ini sebenarnya apa dan bisa ngapain? You're asking me? Yes, I'm asking you. Karena lu kelihatan kayak ya udah AI, oke, I know AI gitu, sudah gitu udah gitu. Iya, 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 iya. Ini gue akan Ya, secara jujur ya, gue kan nggak takut kelihatan ya, bego. Kalau nggak tahu ya nggak tahu aja. Gue nggak ya, terlalu paham. Gue tahu diskusi belakangan ini AI stands for Artificial Intelligence, ya, kecanggihan teknologi gitu ya, sama serupa ya, ChatGPT yang lu bisa suruh, lu bisa tanya apa aja gitu, ya kan? ya, AI make ya, myself looks younger. Terus kemudian muncul juga tren filter AI gitu. Beberapa influencer traveler yang gue tahu tuh mulai bikin menggunakan AI, eh, memperkenalkan sosok dia versi AI-nya yang versi lebih muda, versi kartun. Yang menurut gue apa sih sebenarnya fungsinya AI? Tapi gue nggak tahu aplikasinya dalam kehidupan nyata. oke. So AI is artificial intelligence. Dari namanya itu bisa dibilang adalah dia sebenarnya bisa melakukan apapun yang dikerjakan oleh manusia. Oh, apapun. Ya.
apapun. Terutama pekerjaan-pekerjaan yang apapun sebenarnya, apapun karena dia kecerdasan buatan. Oh, Dia benar-benar mengikuti cara berpikirnya manusia. Jadi selama dia punya vocabulary-nya, maka dia akan bisa melakukan itu. Yang paling mudah, contohnya adalah, yang paling mudah nih ya, yang paling mudah itu adalah misalnya gini, artikel yang lo tulis, itu bisa oh, dikerjakan oleh AI dengan sangat cepat. hmm. Oke. Terus misalnya adalah pekerjaan Berarti content creator. kayak Content creator. gue nulis kolom gue bulanan di bazar itu gue bisa suruh AI. Berarti Bisa. bukan gue yang nulis dong, AI yang nulis dong. Loh, tapi kan, nah sebentar, sebentar. Permasalahannya adalah, tapi, eh harus ada orang yang mengendalikan AI ini, karena AI nggak akan bisa bergerak sendiri. I see. Ya, oke. Yang bikin orang takut adalah, kalau misalnya AI itu bisa mengerjakan pekerjaan lo, maka manusianya akan bisa di-replace. Ah, Bener nggak? ya, Logikanya kan gitu. Kalau misalnya itu bisa dikerjain sama AI, terus lu bisa mikir gini dong, loh, one day one time berarti gue bisa-bisa dipecat dong sama Bazar. hmm. They won't need me. Ya, Betul. ya, Mulai khawatir nggak lo? gue. Ya, eh Sejujurnya, karena gue baru ya. kenal dan baru ngerti, gue nggak merasa khawatir. Karena menurut gue, si AI ini kan mesin ya, robot kan. Nah, Gue sebagai manusia punya sesuatu yang AI nggak punya ya. Gue punya oke. point of view emosi yang bisa gue tuangkan ke kata-kata. Nah, AI enggak kayaknya. Bisa. 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 AI can also copy my emotion onto Yes. my writings. Yes. Oh, bisa. Bisa. Kalau gitu gue cuma mau bilang sama AI, Nah, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Em, Misalnya di pekerjaan advertising. Pekerjaan advertising itu kan ada bikin iklan. Bener nggak? hmm, Ya, bikin iklan tuh kan ada proses syuting. Sebelum syuting mesti bikin storyboard dulu, mesti bikin storyline, baru kemudian syuting. Abis syuting berjam-jam pakai alat mahal banget, bla 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 bla. Dengan biaya yang sangat mahal. Tiba-tiba dengan adanya AI, tanpa lo harus melakukan itu semua, jadi tuh video iklan. Yes, yes, yes. Lanjut ya, lanjut ya. Panik nggak? oh, agak sih. Panik dong, masa enggak? Panik. Sekarang aja berasa kok cari duit mulai susah. Nah, ya. Akhirnya kan biaya yang tadinya buat bikin iklan MM-an tiba-tiba jadi cuman oh pakai AI aja. Lebih murah, Ah, jauh ah, dan bisa lebih banyak bikinnya. Bener nggak? iya, Bener ya? Oke. Mulai panik nggak? panik. Panik ya? Panik ya? Oke. Panik. Kayak gue kan punya bisnis catering nih. Pengen Ya, punya restoran. AI ya. bisa disuruh masak. Kalau dia ada robotnya bisa. Oh, tapi So kayaknya, remember, AI is not the robot. AI is the pikirannya, the brain, oh the brain. the brain. AI disuruh meramu menu bisa ya? Bisa. Wah, chef di dapur bisa bengong tuh punya gue. Nah, ya kan? Panik nggak? Oh, oh iya. Dan Oke. sekarang di negara mana yang udah pada pakai AI? Di Indonesia juga udah mulai. Iya, Ya, kantor-kantor pada pakai AI. di lini pekerjaan gue di advertising, AI sudah sangat dipakai. Oh gitu. Dan Ya. yang pertama kali menciptakan AI itu siapa sih? Elon Musk. Bukan, gue lupa namanya siapa, tapi ada orangnya. Dia yang bikin chat GPT, dia yang bikin Mitrans, dan lain sebagainya. Oh, di mana-mana. Digital banking juga udah pakai AI. AI Udah. itu simplify bukan replacement. Nah, sekarang gue masuk nih. Zaman digital, kenapa AI ini kemudian masuk dan bagaimana sebenarnya kita caranya mengatasi si AI ini? Gue tanya sama lo bikin artikel untuk bazar
ya, itu kan terbit sebulan sekali. Oh. Berapa lama lo butuh bikinnya? Untuk 800 sampai 1000 kata, gue kan seniman, gue suka berlama-lama and I like to Ya. dwell on the process. Ya. 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. That's fast, 3 sampai 4 jam. Ya. Malah itu. Ya, oke lah. Gue pikir bisa sampai seminggu, 2 minggu gitu. Oke. 3 sampai 4 jam. Lo bayangin, misalnya gini ya, ternyata artikel lo itu sangat disuka sama orang. Oh. Tiba-tiba Mbak Ria, the editor in chief bilang gini, Dave, kayaknya menarik deh kalau misalnya artikel kamu itu selain di print, kita bikin juga di website. Kita bikin di website itu seminggu 2 kali keluarnya. Oh. Kelojotan nggak lo? Kelojotan sih. Aduh, Kelojotan. apalagi ya gitu. Ngomong Ya. apa lagi ya? Ya, Punya ya. waktu nggak nih gue buat Ya. main gitu Ya. kan? Ya, tapi ternyata tuh sponsorship tuh suka, Dave, dan itu menghasilkan uang. Jadi gue suruh aja si AI. Yes. AI simplify and fastening everything. Tapi I can still say that the writing is mine, although AI wrote it for me. Boleh. Boleh. Kenapa? Karena gini, lo harus bikin prompt. Prompt itu perintah untuk si AI. Oh, misalnya, AI, aku ingin tulisan yang sedih, mendalam, melankolis mengenai mengapa kehilangan seseorang yang kita cintai itu meninggalkan trauma. Yes. Dia langsung bikin. Masa? Yes. Dengan kutipan narasumber yang udah dia cek gitu? Bisa. Lo tinggal masukin di prompt sedetail mungkin. Tolong buat, misalnya gini, buatkan tulisan tentang kesedihan yang mendalam akibat kehilangan seseorang dan menimbulkan trauma. Ambil beberapa kutipan dari orang-orang seperti, tapi harus detail ya. Oh. Harus detail. Lo harus tahu. Misalnya, psikolog terkemuka, bla bla bla, bla 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 bla. Jadi, lo bayangin berapa banyak artikel yang bisa lo buat dalam seminggu. Oh. That's AI. Sekarang, balas surat bisnis itu kan susah ya. Business letter itu kan susah. Setuju nggak lo? Setuju. Ada kosakata tuh yang kadang-kadang kayaknya nggak tepat kalau lo pakai ini segala macam. AI can do it in just a minute. Pantesan temen gue udah gak pernah nanya lagi sama gue, Syaul. Yes. Gue pikir dia udah pinteran. Yes. 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 Jadi bisa bilang AI, please reply please reply this email to the head office in Paris, Yes. containing that I would like to decline their invitation for Yes. blah 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 blah. Yes. Yes. Ken. Gue nanggepin Blueberry Sweet 06. Lama-lama manusianya otaknya tumpul. Enggak. Ini yang mau gue bahas, Dave. Nah, coba. Ini yang mau gue bahas. Karena kita tetap harus bikin promptnya. Yes. Yes. Jadi intinya adalah sama kayak prompt itu kan perintah kepada si AI. Yes. AI will do apa yang diperintahkan. Karena biar bagaimanapun it's a machine, right? True. It's a computer. Yes. You are still the operator? Yes. Jadi sama kayak waktu You are not the operator. The operator is AI. Okay, you are the brain? Yes, you are the brain. True. Oh, ini aku nggak tahu kalau teman-teman, pasti teman-teman terlahir teman-teman udah pakai laptop. Ya. Kalau saya itu berkenalan dengan komputer SMA, SMP, Ya. SMA. Ya. Ya. SMA kayaknya gue. Wah, lu ingat nggak Iwet? Lu mama di bawah gue. Pertama kali kita kenalan pakai komputer itu ada perintah DOS. Yes. Wah, mesti Yes. ngapalin. Untuk bikin Nah. italics perintah Nah. DOS-nya ini. Nah. Kontrol titik di Betul. depan, kalimatnya kontrol titik di belakang, kalimatnya Correct. sampai males gue belajar Correct. komputer. Exactly. Sebenarnya itu adalah bahasa pemrograman yang sudah dipermudah dengan bahasa manusia. Oh. That's AI. Kan zaman dulu kalau lo mau bikin kayak gitu kan, if bla bla bla, then bla bla bla, if dot titik titik 2 bintang asterik apa gitu kan? Iya. Sekarang lo nggak perlu.
pakai bahasa manusia. Moonbi ini bener banget analoginya. AI itu seperti kita desainer, mereka tukangnya. Tapi jenius, nggak pakai haho, hasil sesuai keinginan kita. Okay. That's AI. Oke? That's AI. That's AI. Nah, kalau misalnya ditanya adalah ini membuat manusia begini begitu. Lo manusia yang mana? Kalau lo pekerja kasar, iya, AI mengancam. Hmm. Tapi ketika lo bisa menggunakan otak lo, AI sangat membantu lo dan bahkan AI bisa mempercepat pekerjaan. For business, AI is brilliant. Oke. Jadi sebetulnya ya, kembali eh, which type of human being are you? If you are a smart human being, lu bisa membuat apapun teknologi dalam hal ini AI sebagai budak lo as your tools. Tapi Yes, if you're not smart, yes, the technology will outrun you. yes, true. Dan Raila bilang ini, marketing face to face masih nggak bisa digantiin AI. Belum tahu kita. Kalau tiba-tiba nanti ditemukan teknologinya, face to face sales call itu bisa jadi akan hilang. Nah, sekarang balik lagi nih. Gue sebenarnya pengen ngomong ini, Dave. Kan kita udah tahu nih ya bahwa AI itu bisa mempercepat hidup kita, bisnis bisa semakin cepat dan lain sebagainya. The things about technology menurut gue adalah jangan lu musuhin. Ya, You need to know how to control it. ya, itu aku Don't agree. be don't be the slave. Be the master, Ya, right? hmm. Dan satu lagi nih, yang bikin kemudian kita jadi stres itu sama teknologi adalah ketika kita mencoba melawan itu. Ya, ya, betul. Gue setuju. Perubahan itu jangan dimusuhin. Lo gini, kerangka berpikir itu aku suka, Web. Jangan dimusuhin, karena begitu dimusuhin, lo menunjukkan lo tidak suka. Dan Ya, kayaknya itu kan udah sering banget kita bahas di siaran pagi. Itu kan it's our instinctive nature to dislike something new, something yes, different, iya kan? yes, As ya, so technology in this matter, ini baru nih, gue nggak suka, langsung dislike. yes, Fight or flight. It's yes, either you fight it or you flight. Nggak, AI is not for me, technology is not for me. Learn to yes, embrace it, diterima aja. Ya, yes. gue mengerti. Gue True, mengerti true. keresahan teman-teman, kekhawatiran teman-teman. Nggak Ya, usah AI, web. Kayak sebetulnya perkenalan gue dengan TikTok itu juga adalah bukti bahwa I try to embrace teknologi masih dalam langkah kecil. Lah, ya, ya. Itu aja gue boleh bangga loh dengan umur gue ya, 46, bisa, ya bisa lah edit-edit foto, make-make TikTok, sekarang dikenalnya sebagai penyiar TikTok. Bolehlah kita bangga, Wet, kita yang memulai tren siaran di TikTok, sekarang semua siaran di TikTok, siaran di TikTok. Bolehlah ternyata yang mulai trennya om-om ini. What I'm trying to point is, masih banyak loh Iwet, klien-klien gue gitu ya. Kan mereka kan klien-klien X sama boomers ya. Masih suka kan meeting, refreshment, ketemu dong, brainstorming. Gue setuju. Brainstorming itu kalau digital nggak bisa dilakukan. ya, Senangnya brainstorming itu kalau kita ketemu. Ada ya, kehangatan, ada interaksi. Kita ya, sambil ngobrol, ngalor ngidul, makan enak, makan di hotel, apalah. Ketika kita relax, ketika santai, ya kan? Otak kreativitas kita terbuka like a parachute, right? Terus gue ya, bilang gini, apalagi ya Dave, aku tuh pengen lebih maju deh brand aku. Terus gue bilang, ayo coba deh jualan di TikTok. Dan 80% of them, boomers gitu. Kalau TikTok mah kayaknya bukan buat brand kita lah. Kalau TikTok mah itu yang, sorry ya, TikTok mah itu mah CD yang joget-joget. Brand kita mana mampu CD beli brand kita. ya, Aduh, nggak ke situ, size kita tuh nggak ke situ. ya, Oh ya udah gitu. You know, itu kan sebetulnya rejection ya. ya, 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 I bet orang-orang seperti itu orang-orang yang akan menanggapi AI sebagai ya, ya, ya. Itu yang gue bilang gitu ya. Contoh gitu misalnya gini.
Oke, zaman dulu orang ngedit video kan pakai Adobe Premiere ya kalau nggak salah namanya, atau apalah gitu. Lo harus duduk di ruangan pakai komputer gede, lo ngedit satu-satu, set 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 gitu ya. Sekarang lo ngedit video di mana, Dave? Di TikTok. Oke, CapCut itu udah AI banget. TikTok juga, tapi tidak sekompleks AI-nya yang ada di siapa namanya di CapCut. Oh, CapCut itu bisa auto caption lo tahu. Jadi video lo itu akan bisa langsung ada tulisannya. Kebayang nggak zaman dulu lo mesti dengerin lo ketik. Lo stop dulu, lo dengerin lagi videonya, lo ketik. Bener nggak? Dulu. Say, itu pekerjaan saya di Radio Indika waktu awal-awal ngedengerin Nah, wawancara artis Hollywood terus gue bikin editannya dan captionnya. Halo. nah, sekarang nggak usah, lo tinggal klik aja auto caption. Rrrr, jalan, jadi. Itu AI Kebayang nggak? itu AI. Kebayang nggak tenaga manusia yang harus dengerin, ngetik, terus dia berkutat dengan seperti itu. Dia nggak berubah, dia nggak evolving, dia nggak mempertambah, dia nggak menambah skillnya. Dia cuma berharap bahwa mana lagi nih kerjaan kayak gini yang bisa gue kerjain. Tinggal dipencet tombolnya, auto caption, tung, Keluar. keluar. Mau bahasa apa? Oh iya. Berarti itu tuh ya, menerjemahkan subtitles di film-film itu udah bisa AI. Lo tahu nggak? Bahkan sekarang handphone Samsung Galaxy S24 Ultra, Oh, lo ngomong gini ya, Pak, tolong jemput saya di gate 57. Translate bahasa Korea. Wong cang cong cing cang cing po cong 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 cong. Langsung. Apa lo? Google Translate juga bisa. Nggak bisa. Google Translate itu mesti lo rekam lagi. Ini teleponan. Lo teleponan sama orang. Oh, telepon santai, tenang, Tenang, sabar. Samsung, ya. Sabar, tenang. Ini Teleponan, Dave. sambil teleponan gitu dia langsung Iya. menerjemahkan. Iya. Amazing nggak? Hebat ya? Jadi, Translator kan artinya akan bisa tergeser pekerjaannya. iya. Samsung Galaxy S24 Ultra. Jadi kalau sampai lo tidak berubah, you are not evolving, you are not mastering the technology, Oh, lo akan tergeser. That's what I'm going to say. oh, oke. Ya, ya, ya. Jadi Ini sebenarnya media. udah mulai banyak handphone deh gitu kayak gadget yang paling sering kita kita genggam yang sebetulnya aplikasinya teknologinya menggunakan AI. Iya. Lagi nih AI. Lo, Sama. lo foto nih ya. Cekrek, cekrek gitu ya. Lo foto. Sekarang nggak gini ya. Orang motret tuh gini ya. Cetek gitu ya. Lo kemarin ngatain gue buka jendela begini, lo motret juga masih cekrek gitu. Nggak gini motret cekrek. Foto ini foto, Salah, salah. foto. Sekarang gini, kalau motret kan gitu ya. Nah, kadang-kadang kan suka banyak orang di belakang kita ya. Ih, Bener gue nggak? paling sebel lo kalau foto di luar negeri gitu pengen Ya, pengen kayak influencer Milan gitu yang ya, difoto-foto. Tapi ya kan? rame banget orang-orang di belakang. Nah, itu kan kalau zaman dulu mesti pakai Photoshop kan, terus lo outline satu-satu delete, outline satu-satu delete. Sekarang pakai AI, Dave. Delete object eraser. Gone. Gone. Bersih. Oh iya? Ya, Jadi kalau gue foto di Borobudur sama keluarga gue, AI selain keluarga Pangemanan, ya. hempaskan dari gambar ini. Yes. Boom. Gone. Dan sekarang kan kalau zaman dulu tuh masih agak kayak pixelate, terus buram-buram gitu ya. Sekarang udah makin tajam. Berarti bisa jadi bercandaan. Kalau gue nggak suka sama lu, Web, atau komentar Nah, lu, Web jangan macam-macam loh. Gue nah, AI hilang loh. nah, bisa. Kebayang nggak? That's AI. Nah, artinya apa, Dave? Artinya apa? Pekerjaan editor foto itu juga harus lo hati-hati. Oh, nah gue baru mau bilang, berarti kayak kemarin kita tuh mau ada yang mau ngundang duet terus nanya apa key visual poster gitu. Kita suruh AI aja, AI bikinin poster untuk Bisa. duet. Bisa sebenarnya. Lo mau belajar AI nggak? Hari ini ke kantor gue deh. Diajarin pakai AI. Ya. AI untuk apa? Ya, lo mau bikin apa? Lo mau bikin tulisan.
Lo mau bikin gambar, foto, video, can. Pakai komputer. Pakai handphone juga bisa. Tinggal download. Masa? Apa aplikasinya? AI. Gua nanya, Gampang ya kalau lo ya. ditawarin. Kalau lo gampang aja. Ya AI aplikasinya ya. Ya apa? Ada Boh. ChatGPT, ada Midjourney, ada Midtrans. ChatGPT ponakan gue pakai di sekolah. Iya kan? Tuh, even ponakan lu udah pakai, coba. Iya, memang. Sekarang ya, kan kalau misalnya di advertising tuh, kita kalau misalnya present storyboard kan dulu sketching, Dave. Gambar tangan. Wah, gila, udah kayak orang mau gila kalau udah mau present tuh. Bo, sekarang ya, pakai AI, gambarnya udah kayak film, Dave. Ah, berarti di kolom gue mau gue tulis di bazar tidak ditulis oleh si AI. Lo bikin deh tulisan soal itu. Enggak, dalam semua tulisan gue mau bilang ditulis oleh manusia bernama Dave Hendrik, bukan Iya. si AI. Coba lo bukan referensi. Coba lo experience AI, abis itu nanti lo bandingin sama tulisan lo. Gue tanding gitu nih sama si AI. Heeh. Cuma gini Dave, balik lagi nih. Sekali lagi kan bahwa memang otaknya tetap kita. Ibaratnya nih desainer sama tukang pola sama tukang jahit. Kita tuh desainernya tetap, gitu Mm-mm. ya. Tapi artinya lo harus paham menjahit itu seperti apa, bikin pola tuh kayak apa. Karena kalau enggak, gambar lo cuma jadi sekedar gambar aja. Hmm. Begitu pula juga dengan lo mengontrol AI, lo harus ngerti dulu semuanya untuk lo bisa membuat prompt yang sangat bagus. Oh iya benar. Tulisannya gini, ditulis dong personalized writing boy. Itu. Aku suka ketawa deh. Gatot Kaca bilang gini, tapi AI nggak punya akhlak. Ya iyalah yang AI kan teknologi. Nah ini balik lagi nih, lo udah mulai, maksud gue kalimat-kalimat seperti itu tuh udah mulai kalimat-kalimat penolakan tuh sebenarnya. AI nggak punya emosi, AI nggak punya akhlak, AI. Kalau misal sampai teknologinya udah secanggih itu lalu kemudian they can put emotion, lo mau ngomong apa? AI gue nggak mau kalah. AI nggak punya KPR. Ya itu benar, karena AI nggak butuh rumah. Gak kayak kita ya, Say. Para pejuang Bener, orang ya, Say. bener, Nah, bener. Gitu, Bo, soal AI ini. Jadi maksud gue tuh balik lagi bahwa eh, bayangin ya, salah satu hal yang membuat traffic website bisa tinggi adalah dengan jumlah artikel yang diposting banyak. Karena kan digital nature-nya gitu kan. Semakin kita bikin banyak konten, maka traffic akan semakin tinggi. Bener kan? iya, That's why Coki kan nge-push kita, bikin kak konten kak, kak bikin video kak, gitu kan? iya. Bener nggak? Gue kewalahan loh. Padahal cita-cita gue tuh sederhana. Cuma pengen jadi bintang TikTok. Disuruh bikin konten mulu. Coba pakai AI. Selesai masalah lo. Gue bisa. Bikin artikel, sehari bisa 100, bisa 200. Berapa banyak traffic yang bisa lo generate dari situ coba? Can you Berarti imagine? what you're trying to say is, if we play this right, we would have more time, energy untuk melakukan apapun yang kita bisa lakukan. Betul. Dan bear in mind, dengan teknologi yang secanggih ini, maka behavior klien, behavior bisnis itu pasti akan berubah. Dalam arti, Klien akan demand kita untuk lebih cepat, bisnis akan berputar lebih cepat. Again, kalau lo tidak bisa ibaratnya mengapa ya, eh lo nggak punya jalan pintasnya, jalan ninja bahasa sekarang. jalan ninja, kalau lo nggak punya jalan ninjanya, lo akan kewalahan. Lo akan lari lagi, burn out nih gue. Hmm, oke. Perlu healing nih gitu. AI nggak perlu healing ya Kak, Enggak. karena AI nggak ada akhlak. Iya. AI nggak punya rasa, nggak punya akhlak, nggak peduli dia mah. Heeh. Tuh ada yang komentar AI, tapi AI nggak bisa menjamin relasi sama Tuhan. Ya iyalah orang AI kan Iya dong. teknologi, ngapain dia perlu Tuhan, Bo? Namanya benda mati.
Tapi AI nggak puasa, itu bener. Itu AI nggak benar, ikutan takjil war. benar. AI soalnya bukan nonis. AI ateis. Heeh. AI nggak terima THR. Iya, benar, benar, Mm-mm. benar. AI rambutnya nggak Eh, rontok dan AI nggak takut kalau Bo, akan menopause. bayangin ya, bahkan AI tidak perlu butuh cuti lahiran. AI nggak butuh mesti tenang dulu karena dia lagi PMS. AI nggak butuh eh apa lagi? Lo sebut deh, AI nggak punya capek. Anak siapa sih AI itu? Pinter banget sih. Ingin kenal ya, ngehe pasti dia tuh kalau di sekolah tuh bisa segala macem ya. Kebayang nggak lo? Hah? Hah? Nges banget pasti itu si AI itu. Iya, geng siapa dia tuh? Hah? Heeh. Ya, 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 ya. main sama anak basket pasti dia tuh sama anak cheers. MC, pekerjaan pekerjaan MC bisa jadi gantikan AI nggak? Nggak bisa. Em, mungkin belum ya, mungkin belum. Apalagi kalau misalnya MC-nya butuh interaksi kayak misalnya apa namanya mesti nge-games, Hmm. ya. Mungkin nanti bukan MC lagi, Dave. Yang dibutuhkan hanyalah game master. Iya bener. Announcer aja gitu ya. Iya, karena gini loh. eh eh waktu Neo Virtuoso itu kan sebenarnya nggak ada MC-nya kan, Dave? Ya. You just need an announcer kan? Mm-mm. Yang ngebuka, bridging, ngejahit, tinggal masalahnya adalah bagaimana lo mesti running semua itu dengan sigap gitu supaya nggak ada gap. Ya kebayangnya ya. Kebayangnya adalah sama seperti ketika teman-teman naik MRT. Ya, Naik MRT itu kan announcernya itu kan udah direkam kan, pre-recorded. Ya yes, anggaplah itu yes, AI dalam menjalankan sebuah event. yes, Apakah yes. lucu? Ya belum tentu. Tapi mungkin Ya, kebutuhan melucunya ya udah nggak ada. betul. Atau justru mungkin nanti kebutuhan melucu itu akan masuk dalam dalam sebagai segmen acara. Hmm. Bukan lagi menjahit acara. Kan MC misalnya yang dibutuhin, ini gue butuh yang lucu. Ya mungkin yang lucunya satu segmen aja. Sisanya dijahit sama AI aja. Iya. Itu kan akan cut cost loh. Kebayang nggak loh? Misalnya gini, Mas Dev, kan biasanya kalau misalnya acara 2 jam, Mas Dev kita bayar 10 gitu misalnya ya. Terus karena ini Mas Dev kita cuma butuhin di segmen opening aja, terus Mm-mm. nanti di tengah kita mau ada pet go untuk ada segmen, terus nanti di tengah ada siapa, jadi Mas Dev kita bayarnya satu aja ya kan cuma satu. Mm. Kebayang nggak? Iya, lucu ya. Right. Tapi sebetulnya aplikasi-aplikasi si AI ini berbayar. Berbayar, berbayar. Dia tidak ada yang gratis. Yang memang untuk bikin ya, untuk bikin tulisan, untuk nge-craft video, nge-craft gambar itu berbayar. Berbayar ya. Berbayar. Oke. Karena tadi ada yang nanya ini berbayar nggak sih aplikasi AI? Berbayar. 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 Dan ini satu hal. Ini akan nyambung ke topik gue berikutnya. Orang Indonesia itu kan masih belum belum terbiasa membayar segala sesuatu yang sifatnya internet base. Nah, itu menarik loh. Itu Ya, menarik. bener nggak? Itu menarik. Itu menarik. Itu kayaknya harus kita simpen deh buat besok ya. Boleh, boleh ya. Kenapa sih orang Indonesia itu masih belum rela Ya, keluar uang untuk ya. sesuatu yang internet base? Yes. Ya, Ya, subscription koran, subscription video. iya. Bayar Spotify, bayar YouTube, bayar tip-tip, ya. Ya, betul. Ya, Website majalah gitu. ya, Ih, ya, bayar, nggak usah deh gitu. ya, Ya. ya. Sementara di Amerika kan Wall Street Journal itu penghasilan paling besarnya adalah dari subscription yang bukan bukan advertising. Iya, di kita belum ya. Wah, susah. Nah, itu ya sebenarnya jadi bahas sekarang dong. Tapi kayaknya beda deh, Wet. Beda generasi. Because karena gue melihat ponakan-ponakan gue, itu kan jatah uang jajannya itu pokoknya dalam seminggu itu 100 apa 150 gitu ya. Mereka tuh rela loh, Wet, bayar Spotify 50.000 ngambil dari uang jajan. Terus Ya, sementara gue masih dalam bracket yang nggak mau bayar untuk internet base. Gue bilang ini,
nggak sayang kamu bayar dengerin lagu 50? Ya enggak dong, aku kan pengen milih lagunya. Ya. Dan aku kan nggak mau dijeda pakai iklan. Iya. Jadi gue Mm-mm. tuh melihat perbedaan itu sih, Wet. Makanya gue ketampar waktu lu bilang orang kita tuh, dan itu ada hubungannya sama umur menurut gue. Ya, mungkin ya, mungkin ya, mungkin ya, mungkin seperti itu. Tapi satu hal yang gue seneng adalah topik bahasan kita pagi ini berat dan kita masih tetap bisa mempertahankan 1.000 penonton. Nah, lu jangan senang dulu, Botak. Kenapa? Sebenarnya nonton siaran pagi itu cuma 500, sisanya AI. Bagus, ya. Itu kan artinya kasihan Eli Sugigi ya. Tidak lagi dia bisa membawa banyak manusia karena dia bilang AI aja. Menurut lu Eli Sugigi itu human? Eli Sugigi itu dari sebelum Gigi udah AI. Dia Eli Su AI. Bo. Ini Apa? bercandaan. Berarti bisa begitu dong, Wet. Bisa gini. Bisa. Eh, kan TV gitu ya. TV Ya. berdasarkan rating. Lu tau dari mana kalau penonton rating itu adalah real people? Berarti gue bisa gini. Gue suruh ya AI gue pada nonton sehingga rating acara lu banyak. Mau nggak? AI kan bukan bukan persona, belum bisa, tapi mungkin aja bisa abis itu. Ya AI-nya menyalakan TV-TV di pelosok-pelosok Nusantara. Nggak perlu orang. Yang penting TV-nya nyala ceting gitu. Ya itu Kecepetan bisa, selesai. bisa, tapi belum ada. Teknologinya sampai saat ini gue belum tahu ada atau enggak. Iya kan? Atau Iya. atau gitu, jumlah likes di sosial media Nah, itu mungkin bisa cepat, bisa dilakukan. pakai AI. Nah, tuh lu yang Iya. pada beli-beli follower, mendingan daripada beli follower mendingan beli AI. Nah, tapi belum ada ya, itu belum ada. Gue belum lihat tuh ada prakteknya sampai saat ini. Menurut gue pasti nanti akan ada. Ini tuh sama persis ketika gue ribut sama kepala sekolah SMA gue yang adalah kakek gue ketika gue selalu bolos pelajaran komputer. Gue bilang ini, gue nggak mau, I don't want to waste my time ngapalin perintah DOS. Karena gue yakin nanti si komputer bisa jalan sendiri nggak perlu diperintah-perintah. Lihat komputer sekarang. Nggak perlu kan gue ngapalin perintah DOS? Tapi kan tetap harus lo yang ngendaliin. Ya, tapi kan lu inget gak sih Iwet betapa repotnya zaman dulu kita kalau ujian komputer tuh adalah kita ngapalin perintah DOS. Ya Ya, Allah, say. ya, ya. Ini ada Ferry Aditya nanya, Kak Iwet rekomendasiin baca majalah online yang komplit di mana? Kalau misal mau fashion, Business of Fashion, BOF. Go subscribe, BOF, Business of Fashion. Best. Dan best. Lo mau dapat informasi apapun paling update, paling terpercaya, Business of Fashion. Ya. Abis itu kalau lu pengen nambah The Guardian. Iya. The Guardian itu kalau lo mau tahu soal nyebutnya apa ya, keseharian ya, hidup keseharian ya, kehidupan sehari-hari itu The Guardian. Kalau Guardian lagi rame, lu coba ke Century. Century Ya, rame, lu ke Apotik Jaya ya, atau Circle K deh. Kalau cuma mau beli-beli Panadol gitu, nggak usah ke Guardian, say. ya, ya. Watson juga boleh ya. Oke. Lucu lu. Aduh, gue merasa tua loh, Wet. Lu ngomongin AI gini, gue banyak yang nggak ngerti. Gue kemarin nemenin ponakan gue Iya, belajar. Ngelihat dia menggunakan laptop aja, gue tuh merasa tua loh, Wet. Kok dia, iya. gue sama Emma sama-sama punya laptop yang sama. Kenapa Emma bisa menggunakan laptop itu untuk fungsi-fungsi yang gue nggak tahu? I feel old. It's okay. Maksud gue, at least gini sih, obrolan buat kita gitu. Karena gue yakin gitu ya, yang nonton kita tuh mirip-mirip lah umurnya sama kita gitu ya. Di bawah kita tapi pasti 30 plus segala macam. Never say never, never say no to technology. Adopt it, embrace it. Ya. I, I'm opening myself to it. I'm opening Ya, myself to it. Salah ya, satunya adalah berbelanja menggunakan aplikasi. Kayak kemarin kan ya, ya, teman-teman tadi ada yang nanya. Kemarin kan gue abis cek lab ke Siloam. ya, Ada yang nanya gimana hasil labnya. Gue kemarin belajar booking cek lab dari aplikasi. hmm, Karena booking dari aplikasi cek lab, I save 400.000 daripada gue booking melalui kasir. Bo, ya. gue itu kan 3 bulan sekali bayar lab
1,4, 1,8. Save 400.000 kan berarti ya, Bo, buat gue. Ya gue Lumayan banget. belajar lah. Booking satu-satu pakai aplikasi. Ya. Itu tuh gue saat gue duduk terus gue terdiam belajar pakai aplikasi, gue gini, damn it, Ya. damn Iya, it. iya, iya. True, true, true. Bener banget yang lo bilang itu. Bener-bener kayak, maksud gue, eh teknologi itu akan mendisrupt apapun, soon or later. Nah, Kalau lo masih ada di situ-situ aja, lo nggak meningkatkan kualitas diri lo, kualitas pemahaman lo, penguasaan lo, soft skill lo akan kegerus sama teknologi itu. Percaya sama gue. Percaya sama gue. Dan jangan pernah ngomong besok aja, nanti aja, kita lihat dulu mereka nanti sebesar apa. Oh, I hate it. Begitu ada yang ngomong kayak, kita lihat dulu, kita lihat dulu, kita lihat dulu. Gue cuman gini, lo lihat ya, besok lo udah kegerus. iya, betul. Itu hitungannya detik sekarang semuanya. Is Oh, it I true? wish I could see this. I wish I could say this. Pasti lu di meeting nggak bisa ngomong gitu kan? Lu keluarin. Ya. Ngomong begitu di siaran pagi. Siaran pagi sama teman-teman yang nonton adalah safe space untuk kita berdiskusi ya. Jadi kalau Ya. teman-teman bilang, kalau duet siaran pagi gue paling sebel loh. Ngobrolnya tuh ngalor ngidul ya. No, we are discussing, we're talking about the sound of the city. Bener nggak sih Jeffrey Hinton pencipta AI itu umurnya 70-an? Kayaknya iya deh, Jeffrey Hinton itu deh kayaknya. Kemarin tuh gue ngobrol sama Deddy Irfan dari Jagat Review. Dia bilang, Jeffrey Hinton itu kayak... siapa? Jeffrey siapa tadi katanya? Jeffrey Hinton. Iya, itu kayaknya. Iya, iya, iya. Kayaknya itu. Mas Iwet. Iya, iya, Salah iya. satu hotel pertama yang ada di Indonesia itu Hotel Hinton ya? Hilton, Hilton. Mas Dev, kalau abis ngobrol, tiba-tiba udah chat, udah telepon, terus pisah tuh tisu ya jadinya. Apa sih, Bo? Miss you dong, bego. Sebel banget gue sama lo. Alert from calendar. International Happiness Day. What happy virus can you be and spread face with tears of joy? Ini yang kayak gini-gini nih kadang-kadang lucu ya. Mas Iwet. Ketidaktahuan. Iya, Mas Iwet. Iya, iya, iya. Oh, Iya, bakpao babi, bakpao ayam yang enak banget di supermarket yang dulu terkenal dari Mangga 2, itu AI ya? Ewan dong, A1. Beda. Kok gue tahu? Ya kan gue banyak berteman. Teman-teman gue banyak yang nonis, ya kan? Gue tanya sama mereka. Mas Iwet, waktu Banyak lagi dia anjir. waktu Mas Iwet kuliah, waktu Mas Iwet SMA, Mas Iwet itu belajarnya kimia. Berarti Mas Iwet tuh AI ya? Tua banget loh, A1. Masih, bahkan di zaman gue tuh udah IPA, IPS, bahasa. Udah nggak ada lagi A1, A2, A3, A4. Udah nggak ada. Lu tua banget. Iya loh, gue tuh A4 loh, sayang. Lu tua banget. Oh, A1 fisika, sorry. Iya. Tapi ada kimia juga di situ. A2 yang A2. kimia sama biologi. Gue A4 juga, tapi NEM gue tuh 55,5, say. Berarti satu mata pelajaran gue 9. Apa lo? Gila, pinter banget. Mas Dev tuh jurusan apa ukuran kertas sih? Kok A4? Bu, ada yang nanya, NEM tuh apa? NEM tuh nilai Eptanas murni. Sekarang udah nggak ada ya nilai Eptanas Nggak ada. murni. Bentar lagi lu nanya Eptanas tuh apa? Evaluasi belajar tahap nasional. Tuh, adik-adik sekalian ya. Ayo kita samakan persepsi dulu, say. Yuk bisa yuk belajar teknologi yuk, bisa yuk. Ya, tapi balik lagi itu menurut gue. Satu adalah mindset kita, ya kan? Let's embrace technology, let's embrace kebaruan, newness. Itu satu. Yang kedua,
let's upgrade our soft skill gradually. You need to upgrade your soft skill gradually. Ya, betul. Itu wajib. Oke.